Saudara, kita langsung aja ya. Hari ini kita mau belajar berkaitan dengan iman juga. Nah, apa faktor keberhasilan dalam kita melakukan pelayanan kuasa, ya, dalam kita ya mendemonstrasikan kuasa Tuhan, ya, lewat apa, saudara? Kesembuhan, pelepasan, dan pemberitaan Injil. Nah, saudara, hari ini kita mau lihat faktor-faktor apa yang menentukan keberhasilan kita. Nah, kalau PowerPoint-nya bisa disiapkan, kita mau lihat sama-sama dulu, saudara, ya, bagaimana kita melakukan pelayanan kuasa dalam hidup kita. Kalau saudara praktekkan faktor-faktor ini, nanti saudara akan lihat pelayanan kuasa dalam hidup saudara akan meningkat. Makin lama makin meningkat, dan lama-lama ya kuasa Tuhan bermanifestasi ya di dalam kompak saudara. Nah, kita mau lihat faktor yang pertama dulu. Next. Ya, saudara, berikutnya ya, kita lihat yang pertama. Kita mesti membuang kepercayaan yang salah tentang kesembuhan atau pelepasan. Nah, kalau kita baca dalam Matius 8 ayat 2-3, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, saudara, orang ini punya kepercayaan yang salah. Ya, walaupun ada kepercayaan yang benar juga dalam dirinya. Dia berkata, "Tuhan dapat mentahirkan aku." Nah, itu iman dia. Dia percaya, saudaraku, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya. Nah, itu kepercayaan yang benarnya, saudara. Tapi campur ada juga kepercayaan yang salah. Jika Tuhan mau, katanya, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi dia percaya Tuhan dapat mentahirkan dia, tapi dia nggak percaya Tuhan mau. Atau dia ragu-ragu, pakai kata jika. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, makanya dia nggak bisa sembuh, saudara. Kenapa? Karena imannya campur. Ya, ada iman yang benar, Tuhan dapat mentahirkan aku, tapi juga dia punya iman yang salah. Ya, berarti dia percaya Tuhan nggak mau sembuhkan dia. Atau ragu-ragu, Tuhan mau nggak ya sembuhkan saya. Nah, karena itu Tuhan mesti beresin dulu kepercayaan salahnya. Tuhan bilang, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, jadi saudara, di dalam hidup kita nggak bisa sembuh kalau kita nggak punya iman yang murni, saudara. Ya, apakah di dalam hidup kita ada iman-iman yang salah? Ya, iman kepada hal yang salah, saudara. Ya, nah itu sebabnya kalau kita mau dipakai Tuhan dalam pelayanan kuasa, kita mesti buang kepercayaan-kepercayaan yang salah tentang kesembuhan dan pelepasan. Nah, saya kasih contoh, saudara. Banyak sekali kepercayaan-kepercayaan kita salah tentang kesembuhan. Saya waktu belajar ini, saudara, kaget. Hampir semua yang saya percayai dulu diajarin, itu hampir semuanya salah. Makanya saya mesti buang dulu, saudara. Buang dulu kepercayaan yang salah. Baru mulai Tuhan pakai kesembuhan dalam diri saya. Baik untuk saya waktu doain kesembuhan, maupun saya waktu doain orang lain kesembuhan dan pelepasan. Nah, saya kasih contoh. Kepercayaan-kepercayaan yang salah. Atau iman yang salah. Ya, sebagai contoh gini, saudara. Oh, kalau orang belum percaya, jangan didoakan kesembuhannya. Tuhan nggak mau sembuhin dia. Kenapa? Dia belum percaya. Suruh percaya dulu, baru sembuh. Nah, itu salah, saudara. Banyak sekali ayat-ayat di Alkitab. Justru Tuhan sembuhin dia supaya dia percaya.
Jadi orang tidak percaya kalau datang sama saudara minta, Pak, doain dong, aku mau terima kesembuhan. Jangan bilang gini, harus percaya dulu. Jangan, justru doain aja supaya dia sembuh. Nah, waktu dia sembuh, dia lihat kuasa Tuhan, disitulah dia terbuka untuk percaya. Nah, contoh lain lagi, saudara ya. Orang belum percaya kan dosanya banyak, ya kan? Ya, belum percaya, dosanya belum diampuni. Ya, dia punya kepahitan, berzina dia, ya masih punya banyak dosa. Kita bilang nggak bisa. Kamu tidak bisa sembuh kalau belum bertobat dulu dari dosanya. Orang belum percaya gimana bisa bertobat? Nggak bisa, saudara. Justru Tuhan mau sembuhkan dia dulu supaya dia bisa percaya dan bertobat. Dan akhirnya dia bisa buang dosa-dosanya. Jadi orang tidak percaya, saudaraku, jangan diharuskan percaya dulu. Jangan. Ya, justru Tuhan mau sembuhkan dia supaya dia percaya. Nah, itu dia, saudara. Kita banyak tuh kepercayaan-kepercayaan salah yang perlu dibuang. Oh, dia orang radikal, teroris, Tuhan nggak mau sembuhin. Siapa yang bilang? Justru Tuhan mau sembuhin dia supaya dia percaya jangan jadi teroris lagi. Nah, ini buang dulu, saudara. Kalau kita belum buang, nggak bisa kita dipakai kesembuhan karena imannya masih banyak iman yang salah. Ya, tadi itu kita lagi belajar iman kan hari ini. Nah, bahkan untuk orang percaya, nah sekarang untuk orang percaya, ya, apakah dia mesti bertobat dulu dari dosanya baru Tuhan bisa sembuhkan? Ya, kadang-kadang Tuhan mau dia bertobat dulu ya dari dosanya. Contohnya, saudara, ya di dalam Yakobus 5 ada orang yang Tuhan suruh ngaku dosa dulu, saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sebab doa orang benar besar kuasanya. Nah, betul itu, saudara. Ada yang Tuhan suruh bertobat dulu, ngaku dosa dulu. Ya, tapi enggak selalu loh, saudara. Enggak selalu. Ya. Nah, seringkali Tuhan sembuhin dia dulu, saudara. Baru suruh dia apa, saudara? Ya, bertobat. Ada yang Tuhan sembuhin dulu. Jadi kita jangan selalu ya satu pola terus kita percaya itu yang udah pasti, benar. Belum tentu. Kadang-kadang Tuhan sembuhin dulu, baru Tuhan bilang begini, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan kena yang lebih parah. Nah, ini contoh-contoh, saudara, kepercayaan yang salah. Nah, contoh lagi, ya, nanti dia kalau udah didoain sembuh, dia cuma cari kesembuhan. Ya, dia nggak akan percaya Yesus. Jadi jangan doain. Ya, nanti dia cuma cari kesembuhan. Nah, saya mau tanya saudara, ya, Tuhan Yesus waktu nyembuhin orang kusta, 10 orang kusta, tahu nggak dia sebagai Allah bahwa nanti yang datang bersyukur sama dia, sujud menyembah percayanya satu orang. Tahulah, dia kan Allah. Tapi kok dia doain, saudara? Ya, semuanya dia doain 10-10-nya. Itulah hebatnya kemurahan Tuhan, saudara. Walaupun orang nggak mau percaya sama dia berikan kesembuhan, saudara. Jadi kita doain orang yang asal dia mau datang minta kesembuhan. Doain, jangan kepo gitu. Oh, orang ini nanti nggak bakal percaya. Nggak usah, buang sia-sia. Kepo banget kita, saudara. Nah, Yesus aja nggak kayak gitu, saudara. Jadi itu kepercayaan-kepercayaan salah banyak sekali. Waktu saya belajar dari firman Tuhan, minta ampun. Banyak banget yang saya salah, saudara. Saya mesti bertobat dulu. Benerin kepercayaan yang salah itu, saudara. Jadi kepercayaan yang benar. Ya. Nah, kasih contoh lagi, saudara. Ada yang percaya, ya, yang boleh doain orang sakit hanya orang yang punya karunia kesembuhan. Ya, itu baru boleh doain. Saya siapa, Pak Edi? Saya orang percaya biasa aja. Siapakah aku ini, Tuhan? Ya, hanya orang percaya biasa. Waduh, ya. Nah, saudara, benar ada orang yang punya karunia kesembuhan.
Tapi bukankah saudara kepada setiap orang percaya diperintahkan, ini perintah, ya, Markus pasal yang ke-16 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan apa, saudara? Mengusir setan demi namaku, bla bla bla. Lalu mereka akan menumpangkan tangan pada orang sakit dan orang sakit itu akan disembuhkan. Bukankah tiap orang percaya diperintahkan, saudara, untuk mendoakan orang sakit ketika dia mendemonstrasikan Injil kerajaan? Ya, saudara. Jadi semua orang percaya disuruh mendoakan orang sakit. Konteksnya di sini adalah dalam penginjilan, saudara. Semua orang percaya dalam penginjilan bisa menyembuhkan, dan Tuhan mau menyembuhkan. Ya, kalau kita doain penyakit apa aja, saudara. Walaupun kita orang percaya biasa, Tuhan mau orang sakit didoakan dan dia akan sembuh. Ya, makanya saudara, ini kepercayaan salah mesti dibuang. Nah, kepercayaan salah yang paling parah, jangan pernah saudara terima kepercayaan salah ini. Ya, ini ada beberapa gereja, nggak semua, ya, percaya ya yang demikian. Oh, kesembuhan mujizat, ya, karunia-karunia sudah berlalu. Ketika rasul-rasul mati, karunia-karunia itu sudah berhenti. Sebab yang sempurna sudah datang, katanya. Nah, kata yang sempurna itu ditafsirkan sebagai Alkitab. Itu salah. Ya, banyak ahli Alkitab sudah melakukan penelaahan ya tentang ayat itu, saudara. Itu keliru. Yang sempurna itu bukan Alkitab. Ya, yang sempurna itu adalah ketika Yesus kembali, kita bisa mengenal dia muka dengan muka. Jadi salah tafsir ayat itu, saudara. Nah, ini kesalahan tafsir ayat ini membuat iman yang salah bekerja. Sehingga mereka nggak punya iman mendoakan orang sakit. Kenapa? Karena udah berlalu, tidak ada lagi karunia ini. Yang mana berani doain orang sakit? Ya, karena pikir udah nggak ada. Ya, kesembuhan udah nggak ada, mujizat udah nggak ada, karunia-karunia udah nggak ada. Nah, buang dulu, saudara, semua kepercayaan-kepercayaan yang salah ini. Ingat, Tuhan mau menyembuhkan dan Tuhan mampu menyembuhkan. Ya, nanti kita lihat kenapa dia mampu menyembuhkan. Next, saudaraku, kita lihat lagi. Nah, ini faktor keberhasilan yang kedua. Kita mesti menganggap sakit penyakit adalah musuh. Ya, karena itu musuh kita, bukan teman kita. Jadi sakit itu menyiksa hidup kita, saudara. Ya, Tuhan udah menebus kita dari sakit penyakit. Kenapa dia tebus? Karena penyakit itu bukan berkat, penyakit itu kutuk, saudaraku. Penyakit itu bukan berkat, makanya Yesus tebus kita dari penyakit. Nah, kalau dia tebus kita dari penyakit, berarti penyakit bukan teman kita, musuh kita. Kalau dia musuh, ya kita mesti lawan. Kalau dia musuh, ya kita mesti benci, saudara. Kalau saudara masih sayang sama penyakit, nah saudara nggak bisa sembuh. Karena saudara sayang. Karena saudara salah imannya. Ya, pikir penyakit adalah berkat. Ya kan, ada orang bilang, oh, saya berdoa supaya lewat ya penyakit ini saya dapat berkat Tuhan. Ya, aneh, tapi kalau saudara itu berkat, kok saudara datang sama dokter waktu sakit, Pak dokter, tolong buang berkat-berkat dalam hidup saya. Ada banyak berkat di dada saya waktu kena COVID, ya. Ini berkat. Ya, udah putih, dokter, udah putih. Ini berkat, tolong dibuang dong berkatnya. Aneh sekali ya. Saudara, COVID-19 bukan berkat, itu musuh kita. Buang dia, tolak dia. Ya, kita mesti benci sama penyakit, saudara. Ya, memang Tuhan bisa izinkan kita kena COVID. Tuhan bisa izinkan kita sakit. Ya, Tuhan bisa ajar kita sesuatu lewat sakit penyakit, bisa. Tapi yang ngajar bukan penyakitnya. Yang memberkati bukan penyakitnya. Tuhan yang memberkati kita. Jadi kita jangan anggap sakit penyakit itu berkat.
Tuhan berkat kita, saudara. Dan dia bisa izinkan lewat sakit penyakit, kita belajar sesuatu. Kita belajar lebih dekat dengan Tuhan. Kita belajar bergantung sama Tuhan. Kita belajar, saudaraku, ya, tingkatkan iman kita. Ya, saudaraku, lewat itu iman kita makin bertumbuh. Nah, itu saudara. Jadi, saudara, kita mesti lihat ini musuh yang kita mesti lawan. Berikutnya, saudara. Ya, yang ketiga, kalau kita mau berhasil, saudara, ya, memperlakukan semua sakit penyakit sama. Nah, kita mesti lihat Tuhan tebus semua sakit penyakit kita, saudara. Ya, bukan dia tebus kanker aja, pilek enggak. Atau dia tebus pilek aja, kanker enggak. Enggak, semua penyakit. Mari kita lihat Matius 4:23-24. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan. Nah, perhatikan saudara, Yesus itu ujung-ujungnya, fokusnya adalah dia mau memberitakan Injil kerajaan. Karena hanya Injil kerajaan yang bisa, ya, menyelamatkan. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tapi yang Yesus beritakan Injil kerajaan, bukan sekedar Injil keselamatan. Di dalam Injil kerajaan ada keselamatan. Di dalam, saudaraku, ya, keselamatan, ya, belum tentu ada kerajaan. Ya, tapi Injil kerajaan ada keselamatan di dalamnya. Jadi yang Yesus beritakan Injil kerajaan. Nah, Injil kerajaan nggak bisa diberitakan, saudara, hanya dengan perkataan. Ya, harus disertai dengan demonstrasi kuasa. Makanya dibilang gini, saudara, serta. Nah, ini ada kata serta, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Berapa penyakit? Segala penyakit. Berapa kelemahan? Segala kelemahan. Ya, jadi saudara, Yesus memberitakan Injil itu disertai dengan demonstrasi, ya, menyembuhkan segala penyakit, segala. Berapa yang disembuhkan Yesus? Segala penyakit. Tidak ada penyakit yang tidak termasuk. Semua penyakit, segala jenis penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Jadi jangan beda-bedain penyakit, saudara. Kalau ini Tuhan nggak mau sembuhin. Kalau ini Tuhan mau. Makanya kita, saudara, aneh. Kalau kita doain pilek, cuman pilek. Udahlah, lu makan obat aja, pilek. Ya kan? Atau kita doainnya agak asal-asalan kalau pilek. Dalam nama Yesus sembuh. Tapi kalau kanker, ini kanker. Serius ini. Ini berat. Doanya mesti lebih sungguh-sungguh kalau ini. Wah, sungguh-sungguh. Sembuh. Wah, kenapa? Kamu sungguh-sungguh. Ini kanker, Bung. Harus sungguh-sungguh, beda level. Ya, padahal buat Tuhan, saudara, pilek sama kanker sama aja. Sama aja. Perlakukanlah semua penyakit sama. Ya, kalau saudara pernah doain orang sakit kepala langsung sembuh, saudara bilang, wah, langsung sembuh. Kenapa? Ya, ini penyakit, ya, penyakit ringan, makanya cepat sembuhnya. Kalau kanker susah, Pak Edi. Susah. Nah, itu dia. Ya, enggak gitu, buat Tuhan sama. Seperti begitu sederhananya pilek sembuh, begitu sederhananya kanker sembuh. Percaya enggak, saudara? Sama, semua penyakit udah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ya, dia sudah menanggung segala penyakit kita. Ya, makanya Yesus mau menyembuhkan segala penyakit. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Berapa? Semua orang yang buruk keadaannya dan menderita pelbagai, diulangi lagi. Diulang-ulangi terus, segala pelbagai, ya, penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Wow.
Ya, saudara, ini dia, saudara. Yesus menyembuhkan segala jenis penyakit. Nah, ada seorang ahli penyakit, saudara. Dia juga ngerti Alkitab. Dia coba meneliti ini dalam bahasa aslinya. Ya, ayat 23 dan 24 ini. Dia menemukan gini, saudara. Semua jenis penyakit yang ada di dunia ini, kalau diklasifikasikan, ya digolong-golongkan penyakit ini, apa penyebabnya, ya golongan penyakit, itu semua ada di sini, saudara. Semua ada di 2 ayat ini. Jadi 2 ayat ini menceritakan ya klasifikasi penyakit dengan komplit, saudara. Bahkan penyakit yang dokter nggak bisa sembuhin ada di sini, saudara. Banyak di sini. Tapi semua penyakit diklasifikasikan ada di sini. Ya, kenapa? Karena ini komplit. Ini penyakit rohani, penyakit mental atau psikologis, penyakit psikomatis, ya, psikomatis, ya artinya penyakit yang saudara karena dia punya problem psikologis menyebabkan sakit secara jasmani, ya. Kemudian penyakit murni jasmani atau kecacatan biologis dan sebagainya. Nah, komplit ini semua penyakit ada di sini dan Tuhan menyembuhkan semuanya, saudara. Baca ayat ini ulang-ulang. Saudara baca, renungin terus. Iman adalah dasar. Nah, dasar itu artinya materi, saudara. Substansi. Ya. Jadi kita dapat iman dari mana, saudara? Dari kumpulin dulu materinya. Jadi gini, saudara, iman itu nggak bisa ngeden, nggak bisa. Aku mau sembuhin semua penyakit. Semua penyakit. Sembuh. Ngeden itu. Ya. Iman nggak bisa kita dapat lewat ngeden. Ya, iman nggak boleh niru-niru. Oh, dia sembuh, gua juga sembuh dong. Gua lebih lama Kristennya dari dia, enak aja. Gua bisa karena dia bisa. Nah, nggak bisa. Iman nggak bisa kita dapat lewat ngeden. Ya, saudara mau bikin kue, mau bikin balok beton, ya itu yang saudara caranya gimana bikin kue? Saya mau tanya. Saudara mengharapkan pengen punya kue, itu pengharapannya, ya. Saudara pengen punya kue, gimana cara dapat kue? Jangan ngeden, jadi kue, jadi, ya nggak bisa. Caranya gampang, kumpulin materinya, saudara. Nah itu dia. Lalu proses, jadilah kue. Kumpulin dulu, oh kue cara bikinnya apa ya? Oh perlu telur, kumpulin telurnya. Perlu terigu, misalnya, kumpulin terigunya. Perlu gula, kumpulin gulanya. Perlu mentega, kumpulin menteganya. Proses, ya, dikocok, saudara, dipanggang. Habis itu jadi kue, nggak perlu ngeden. Nah, sama iman dapatnya dari mana? Dari kumpulin materinya dulu. Nah, materinya ini firman. Renungin aja firman ini, saudara. Renungin, ya pakai skor. Renungin terus. Diulang-ulang. Kalau saudara udah bikin skor, baca lagi. Ulang-ulang. Baca di hadirat Tuhan. Nanti tiba-tiba, peng! Imannya datang. Karena iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan materinya. Nah, itu dia materinya. Iman adalah materi dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau saudara harapkan kue, kumpulin dong materi kue. Ya, kalau saudara harapkan beton, kumpulinlah materi beton. Materi beton dari apa, saudara? Ya, dari kerikil, pasir, semen, ya besi beton, jadi deh balok tiang, ya kan, saudara. Nah, saudara mau apa? Mau dapat janji Tuhan dalam apa, saudara? Ya, janji Tuhan ya tentang kesembuhan. Ya, kumpulin materi kesembuhan. Kalau saudara mau dapat kekudusan, baca ayat-ayat tentang kekudusan. Kalau saudara mau dapat
Apa aja janji Tuhan dapatnya lewat kumpulin materinya. Ngerti ya, saudara? Nah, kalau udah kumpulin nanti dapat sendiri, nggak perlu ngeden iman itu. Dapat dia, begitu dapat jadi. Jadi, saudara, ya iman itu bekerja. Haleluya. Next, kita lihat lagi, saudara. Ya, kalau kita mau dipakai dalam kesembuhan yang keempat, memperlakukan semua penyakit sebagai pribadi. Pribadi. Ya. Nah, aneh saudara. Yesus memperlakukan penyakit, dia ngomong sama penyakitnya. Aneh ya. Apa Yesus ini aduh aneh banget. Emang penyakit ada telinganya bisa dengar. Coba kita lihat. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Emang punya kaki ya. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Wow. Yesus hardik demam itu ya. Dia hardik saudara. Dia ngomong sama demam itu, demam, pergi lo. Pergi, keluar. Waduh, emang demam punya telinga, bisa dengar dan punya kaki. Langsung dia keluar. Nah ini aneh, saudaraku. Itulah kesembuhan. Kalau saudara mau doain kesembuhan, usir setan, mesti apa? Ngomong sama penyakit itu. Berkatalah pada gunung. Masih ingat? Ya, nanti kita ulangin dikit. Berkata pada gunung itu, ya, tercampaklah ke laut, terbantunlah dan tercampaklah. Gunung itu nurut, ya. Nah, itu Yesus. Nah, kadang-kadang dia tahu penyakit itu penyebabnya roh jahat. Dia juga ngomong sama roh jahat. Roh yang menyebabkan dia tuli dan bisu keluar. Begitu roh itu keluar, saudara, langsung anak itu bisa mendengar dan apa? Ya, berkata-kata. Next, kita lihat lagi. Nah, berikutnya, saudara, memerintah atau mengusir bukan memohon atau syafaat. Ya, masih ingat Yesus, ini kita udah bahas ya minggu lalu, Yesus sengaja ya mengutuk pohon ara yang saudaraku ya tidak berbuah. Dia bilang, aku kutuk engkau. Mati. Ya, engkau mati, jangan ada yang makan buahmu lagi. Dia kutuk saudaraku pohon ara itu. Kenapa? Karena dia mau ajarin murid-muridnya pelajaran iman. Pelajaran iman dia mau ajarin mereka. Maka pohon itu saya mau tanya saudara, pohon itu langsung layu enggak? Enggak, masih hijau. Ya, masih hijau. Nah, tapi sebenarnya pohon itu sudah mati belum, saudara? Nah, pohon itu sudah mati belum? Sudah. Loh, tapi kok masih hijau? Iya, kalau saudara pakai mata jasmani, masih hijau. Tapi kalau saudara lihat dengan mata iman, itu dia udah mati pohonnya, saudara. Nah, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ya, makanya saudara kalau kita doain orang sakit, lihat pakai mata iman. Ya, jangan melihat dengan mata jasmani. Ya, iman itu bisa ngelihat dunia roh. Nah, ingat saudara, semua yang Tuhan janjikan di firman, yang Tuhan janjikan di firman, itu Tuhan sudah berkata-kata lewat firman-Nya. Nah, Ibrani 11 ayat 3 dia bilang, apa yang kita lihat terjadi dari yang kita tidak lihat. Nah, yang tidak lihat itu apa? Ya, firman, janji Tuhan. Kita tidak bisa lihat janji Tuhan pakai mata biasa, tapi dengan kita baca firman, kita bisa lihat. Ya, karena Tuhan menjadikan segala sesuatu dengan firman-Nya. Ibrani 11 ayat 3, dengan firman. Jadi Tuhan kalau mau jadikan apapun itu dengan firman, saudara. Misalnya, jadilah terang. Nah, dia berfirman kan, jadilah ini. Jadi semua pakai firman. Jadilah pohon, jadilah binatang, jadilah laut.
Jadilah, saudaraku, cakrawala. Jadilah. Tuhan berfirman. Nah, ketika Tuhan berfirman, Ibrani 11 ayat 3 bilang, itu sudah ada di alam yang tidak kelihatan. Udah ada. Nah, saudara bisa lihat nggak? Makanya kita mesti baca firman. Udah ada ya. Oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuhkan kamu. Aku telah menanggung segala penyakitmu, ya, dan segala kelemahanmu. Sudah terjadi. Nah, makanya saudara, kalau kita punya mata iman, ya, maka siapa saja, ayat ini bilang, kalau dia berkata pada gunung itu, jadi kita mesti berkata pada problem kita, berkata pada penyakit kita, berkata pada persoalan kita, berkata pada gunung itu, terangkatlah dan tercampaklah ke laut. Jadi kita memerintah, ya, kita tidak minta lagi, memerintah. Ya, Tuhan itu perintahin penyakit, sembuh. Angkatlah tilammu, berjalan. Setan keluar. Ya, alam diamlah. Langsung tenang, saudaraku, alam. Ya, dia perintahin, dia nggak pernah mohon lagi, nggak pernah minta. Ya, karena dia lihat udah sembuh, nggak usah minta lagi. Ya, oleh bilur-bilurnya udah sembuh, jangan minta, perintahin sembuh. Nah, kita minta kalau sesuatu, ya, yang saudaraku memang ada porsinya, doa syafaat, doa permohonan kita minta. Tapi kalau doa iman, saudara, doa ini, doa apa, saudaraku, penyakit, kesembuhan, usir setan, jangan minta, memerintah. Karena udah ada. Nah, memerintahnya jangan bimbang di hati. Ya, nah, ingat, kita belum bimbang, saudara. Kita seringkali dicobai untuk bimbang. Jadi jangan mau ditipu sama setan. Enggak, setan, saya tidak bimbang. Saya mau katakan, ya, engkau keluar. Saya katakan penyakit ini sembuh. Apa saja, melainkan percaya bahwa apa yang ia katakan telah terjadi. Nah, ini dia, telah terjadi, ya, atau sedang terjadi. Terjemahan ini saya lebih suka, sedang terjadi. Apa saja yang katakan itu akan terjadi kepadanya. Wow, ini keren, saudara, ya. Jadi kita punya mata iman, bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ya, Yesus lihat pohon itu dari sejak hari pertama udah layu, saudara. Walaupun murid-murid lihat pakai mata jasmani masih hijau. Nah, kalau saudara doain orang, percayalah, udah sembuh. Dan itu, kanker itu sedang layu, sedang mati, sedang dalam proses, ya, menuju ke alam nyatanya. Ya, dia sudah mati dan sedang proses mati. Kalau saudara kayak gitu, banyak kesembuhan terjadi dalam hidup saudara. Next, kita lihat. Percaya kepada penebusan Yesus adalah termasuk penyakit. Nah, ini penting. Dan kelemahan. Ya, ini yang menjadi dasar, saudara. Kalau Yesus sudah memikul kelemahan kita, menanggung penyakit kita, ini Matius 18, ayat 16-17, kalau udah dibayar, itu jadi milik kita dong. Sudah dibayar, saudara. Ya, satu kali teman saya beli koran, saudara. Dia beli koran lagi nunggu bis. Bisnya datang. Dia udah bayar. Ya, dia harus kejar bisnya. Dia naik. Dia lupa sama korannya. Dikejar sama tukang koran. Ya, tukang korannya bilang, Pak, ini koran Bapak. Ini milik Bapak. Karena Bapak udah bayar. Nah, saudara, kalau Yesus sudah bayar penyakit kita, ya udah ditanggung kelemahan kita, maka penyakit itu udah jadi milik saudara. Sayang banget Tuhan udah bayar, saudara nggak terima. Karena saudara nggak percaya. Itu dia. Makanya kalau saudara percaya, segala penyakit udah ditanggung, udah. Maka saudara berhak menerimanya. Ya, berhak karena udah dibayar. Ya, Tuhan bukan cuma mau menyembuhkan, dia sanggup menyembuhkan. Karena dia sudah bayar harganya.
Wow, begitu sederhana kesembuhan itu, saudara. Terimalah apa yang jadi milik saudara. Yesus bayarin buat saudara. Amin. Nah, yang ketujuh, saudara, pelayanan tubuh atau tim lebih efektif. Perhatikan waktu KKR kami tidak mendoakan sendiri-sendiri, saudara. Ya, tapi kami teamwork lebih dahsyat, lebih banyak yang sembuh. Yang kemarin itu, saudara, yang hadir, saudara, di KKR itu lebih dari yang kita expect. Ya, saudara, itu yang hadir on the spot, saudara, on the spot, ya, itu kemungkinan sekitar 5.000 orang. Ya, dan beberapa jam kemudian 13.000 yang sudah menyaksikan, saudaraku, ya, YouTube live, YouTube itu, saudara. Ya, 13.000 itu amazing. Dan yang sembuh banyak sekali. Ya, saudara, yang langsung sembuh di main room itu, ya, itu cuma berapa orang, tapi yang mendoakan di breakout room dan sebagainya, saya dengar banyak sekali yang sembuh. Ya, salah satu yang sembuh anggota Komsel kami, saudara, dia bapak-bapak yang udah usianya 70-an, ya. Dia bertahun-tahun nggak bisa jalan. Dia duduk di kursi terus, saudara. Ya, kakinya sakit. Tapi kemarin ditumpang tangan di main room, didoakan, ya. Kita malah nggak suruh dia jalan, cuman bilang gini, Om, bisa nggak Om berdiri? Dia berdiri, saudara, jalan. Nah, kemarin di follow up, saudara. Sampai sekarang dia nggak pakai kursi lagi, ya, dia nggak pakai kursi roda lagi, dia jalan normal. Puji Tuhan, saudaraku, haleluya. Tuhan kita Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Nah, yang terakhir, saudara, jangan mundur sedikit pun, jangan pernah menyerah. Ya, Yesus nggak pernah menyerah. Waktu muridnya menyerah, doain orang sakit ayan, nggak keluar-keluar, urat leher yang keluar, nggak keluar-keluar. Udah, akhirnya Tuhan Yesus, ya, lihat muridnya menyerah, dia bilang begini, bawa ke sini anak itu. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Wow, luar biasa, saudara. Ingat, saudara, kalau saudara mau melakukan pelayanan kuasa, entah itu kesembuhan, pelepasan, jangan pernah menyerah. Kalau saudara udah ada ragu-ragu, ini ya kira-kira gimana ya, sembuh nggak ya? Cuma disuruh Pak Untung, ya udahlah, ya bohwatlah. Lah, masa susah begini disuruh doain orang sakit. Ya, mudah-mudahanlah sembuh. Nah, saudara nggak punya iman, ya, mudah-mudahan sembuh. Ya udah, saudara, iblis tahu nih, ini orang bakal nyerah nih. Ini orang bakal nyerah. Ya, dari awal dia udah tahu, lihat mata saudara aja, ini orang bakal nyerah ini. Ya, nah, maka nanti waktu saudara doain, iblis sengaja bikin apa, saudara? Bikin yang kebalikan dari yang saudara doakan. Sembuh, dia bikin tambah parah penyakitnya. Ya, sembuh, nggak sembuh-sembuh. Sembuh, ya, dia tahan kesembuhannya. Oh, iblis bisa, saudara, melakukan itu. Kenapa? Karena saudara tidak berdasarkan iman. Karena saudara udah mau menyerah. Dari awal udah moodnya menyerah. Iblis tahu, dia bikin sesuatu yang bikin saudara bingung. Ya, akhirnya saudara nyerah beneran. Ya kan? Nah, nggak mau lagi doain. Udahlah, Pak Edi ngomongnya enak. Gua coba, nggak ada tuh hasilnya. Nah, itu dia. Enak sih dia ngomong. Coba. Loh, saya udah coba, saudara. Ya, saya udah coba. Tapi mesti dengan sikap jangan menyerah. Jangan menyerah atau mundur. Ya, kalau orang benar punya iman, dia nggak menyerah, saudara. Dia nggak akan mundur. Kalau saudara tidak pernah menyerah, tidak mundur, setan akan mundur. Setan akan menyerah. Dan saudara akan lihat kesembuhan makin banyak terjadi dalam hidup saudara. Bahkan seorang dokter, ya, dokter teologi dari Fuller, namanya Peter Ri, orang Korea, dia pernah bikin penelitian, saudara. Ya, sebenarnya dia bilang orang percaya biasa,
itu bisa dipakai kesembuhan. Dan banyak orang, ya boleh dikatakan hampir semua orang yang dia doain bisa sembuh. Ya, nah kenapa? Karena ya tadi itu perintah Tuhan. Ya, apalagi dalam konteks penginjilan, Tuhan perintahkan semua orang percaya pergi mendoakan orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Nah, tapi Peter Lee meneliti, saudara, bahwa itu ternyata nggak langsung terjadi. Ya, mesti orang percayanya punya mental tidak menyerah, tidak mundur, terus walaupun awal-awalnya gagal, maju terus, doain, jangan menyerah, doain orang sakit. Dia bilang setelah kira-kira 200 orang dia doakan, barulah kesembuhannya itu makin banyak, saudara. 200 orang itu kadang-kadang ada yang gagal, tapi dia lanjutin lagi. Dia nggak menyerah, dia doain lagi, gagal lagi. Ada yang berhasil, ada yang gagal, tapi dia nggak nyerah. Terus ya lakukan doa kesembuhan. Setelah 200 itu kesembuhannya makin banyak. Ini penelitian loh. Dia doktor teologi. Nah, saudara, makanya jangan nyerah. Doain orang sakit. Ya, praktek iman kita, saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ya, kita bisa lihat bahwa apa yang kelihatan berasal dari yang tidak kelihatan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mohon maaf karena hari ini ya di tempatnya Pak Tirto ada training SPK di Kompak. Jadi saya harus ada di sana ya beberapa menit lagi. Jadi kita nggak ada tanya jawab. Nanti mungkin ya di minggu depan kita bisa lanjutkan. Thank you. Tuhan berkati saudara dan selamat mempraktekkan faktor-faktor keberhasilan dalam pelayanan kuasa. Tuhan berkati. Ya. Makasih, saya Kak mohon ya, diri dulu. Makasih, Sampai ketemu lagi. Tuhan berkati. Bye. Ya. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Ya, luar biasa ya. Ya ternyata apa ya? Kalau saya pribadi tuh tadi apa yang dibagikan kayak dia, sedikit saya share dari pengalaman ya. Kadang ketika mau berdoa itu ya ada pemikiran tersendiri, keraguan-raguan, dan ternyata hal itu nggak boleh ya. Justru dengan adanya itu yang membuat apa ya? Justru kita buka celah buat si jahat untuk apa ya? Untuk sepertinya menggagalkan apa yang kita doakan ya. Ya, saya mau betul deh. Belajar sih dari apa yang tadi dibagiin ya. Ketika memang mau berdoa itu ya kita harus benar-benar yakin ya bahwa Tuhan yang bekerja dan Tuhan sudah memberikan kesembuhan itu. Suara dari mana ya? Oh. Oke, teman-teman, ada yang ingin membagikan suatu hal atau pesan Tuhan dari Mesbah pagi hari ini? Silakan. Suara saya udah kedengeran belum? Oh ya, nih kalau sih Udah bisa kedengeran Kak, kedengeran. Halus. Wow. Wow, lo udah nggak pakai oksigen ya? Hari ini sampai saya mau nangis. Saya hari ini boleh pulang. Wow. Wis luar biasa. Kemarin pakai masih itu padahal ya kemarin ya. Iya Kak, kemarin apa tadi hasil swab sih baru besok, tapi dokter bilang kemungkinan besok saya udah boleh pulang. Wah, dahsyat luar biasa. Tuhan dahsyat. Aduh, kemarin udah bener-bener udah mau hilang saya betul-betul. Hilang kemana? Kemana Kak?
pulang ke surga kan, tapi belum Belum waktunya, belum selesai tugasnya. dia kata Tuhan belum kelar tugas saya. Puji Tuhan banget, bener-bener bersyukur, terima kasih buat doa-doanya Kak semuanya. Adik, Ya Kak. siapa yang nggak bisa ngomong, cuma bilang apa ya, anugerah terbesar lah, ini hadiah ulang tahun terbesar buat saya. Wow. Saya bisa Terima mujizat ya Kak. bener-bener bukan mujizat lagi, ini mah nggak tahu apa namanya deh, aduh. Thank you doanya ya Kak semuanya. Dari kemarin saya mau ngomong nggak bisa keluar. Ya. Tuhan Ya. baik ya Kak. Banget, sangat baik deh. Cuman nih Ya. sekarang saya lagi bergumul anak saya yang bontot positif. Jadi nggak tahu ini mau dibawa ke rumah sakit apa enggak, tapi masih isolasi mandiri. Tapi dia kan udah vaksin ya, jadi paling enggak udah ada, paling enggak ada apa ya, ada kekuatan ya. Kalau saya kan benar-benar nggak boleh divaksin kan. Gitu. Iya. Ya. Biasa sih yang lebih muda, lebih tahan. Cuma balik lagi sih, kita lihat kondisinya juga dari gejala yang muncul ya. Iya Dari sih. gejala yang muncul. Tapi saya percaya kalau Tuhan selamatin, saya pasti Tuhan selamatin si Jovi. Ya, amin Kak. Tunggu doanya semuanya. Ya Kak. Thank you banget buat semua, buat supportnya, buat doanya. Biarpun sesek-sesek saya ikutin, tapi aduh bersyukur banget. Ya, Thank Tuhan you. baik Kak. Terima kasih ya Kak. Ya, cepat pulih Kak ya, cepat pulih semuanya. Harus ya. kayak Terima kesembuhan itu ya. Nah. Ya, terima kasih Oke, ya. Kak. Terima kasih Kak. Wow, luar biasa. Oke, teman-teman yang lain bagaimana?